Bosan gak sih belajar sejarah ceramah terus? Iya sih, bosan juga ya. Ya udah masuk aja kali ya. Ayo. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Baik, sebelum masuk ke pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Dan doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Ibu persilakan. Berdoa dicukupkan. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah ya kalau baik semua. Sebelumnya Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Ridwan, Hadir, Bu. Salwa, Hadir, Bu. Aditya Rahman, Hadir, Bu. Fadila Zulfa, Hadir, Bu. Reina. Hadir, Bu. Nah, jadi sekarang Ibu akan menerapkan pembelajaran yang sedikit berbeda dari minggu-minggu yang lalu. Di sini Ibu nanti akan sedikit menjelaskan mengulas mengenai materi demokrasi terpimpin. Lalu Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian yang telah Ibu siapkan sebelumnya. Lalu nanti kalian menjawab pertanyaan tersebut. Dan kemudian nanti di akhir pembahasan Ibu akan membagikan kelompok kepada kalian. Sebenarnya si ibu enak cuma pakai metode ceramah bisa masuk ke kaparan. Kayaknya sinarian tuh main kieu. Saya juga nama mau mencoba hal-hal yang baru. Nah, bisa kalian lihat ya semuanya di sini sudah Ibu siapkan mengenai Indonesia masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965. Sebelumnya Ibu akan bertanya ya, apa itu demokrasi terpimpin? Di sini ada yang tahu nggak demokrasi terpimpin itu apa? Ada yang tahu nggak kira-kira? Kalau nggak ada yang tahu, Ibu mau nunjuk nih dari salah satu dari kalian. Coba, Adit. Adit gimana? Tahu nggak jawabannya? Saya saja, Bu. Oh, oke, baik, Rina. Coba. Jadi, menurut sumber yang saya baca, demokrasi terpimpin adalah sistem pemerintahan yang memiliki unsur-unsur demokratis. Tetapi, kekuasaan sebagian besar tetap berada dalam tangan pemimpin atau kelompok tersebut. Terima kasih Rina atas jawabannya. Barusan memang sudah baik ya jawabannya. Nah, tapi di sini Ibu akan mengulas lagi sedikit mengenai demokrasi terpimpin. Akan sedikit Ibu jelaskan. Jadi demokrasi terpimpin itu merupakan suatu sistem politik yang pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, di mana konsep dari demokrasi terpimpin ini adalah dasarnya itu Pancasila. Nah, Pancasila sendiri adalah merupakan dasar dari negara Indonesia. Nah, selanjutnya di sini ada latar belakang pembentukan demokrasi terpimpin. Kalian bisa lihat ya, ada dekret presiden di sana. Untuk latar belakangnya sendiri, yang pertama, kegagalan konstituante. Kegagalan ini terjadi karena pada waktu itu pemerintahan sangat berpusat pada presiden sehingga kabinet-kabinet kurang dan tidak berjalan secara terorganisir dengan baik. Selanjutnya, nah jadi di sini ada yang kedua, banyaknya aksi separatisme di daerah.
Untuk yang ketiga, yang terakhir ekonominya tidak stabil, efek jantung, efek ini ya, karena pada waktu itu memang tidak terorganisir yang tadi Ibu sebutkan pada yang pertama bahwa pemerintahan terlalu berpusat pada presiden. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri demokrasi terpimpin. Boleh Ibu bertanya lagi ya, ada nggak yang tahu ciri-ciri dari demokrasi terpimpin itu? Aku, Bu. Coba boleh deh, Adit. Ya, terima kasih Bu. Jadi untuk ciri dari demokrasi terpimpin sendiri, menurut literatur yang saya baca, yang pastinya di sebuah negara yang memiliki demokrasi terpimpin itu dilaksanakannya sebuah pemilihan umum. Kemudian setelah dilaksanakannya pemilihan umum, terpilihlah presiden terpilih. Akan tetapi semua kuasa negara dipegang penuh oleh presiden. Kemudian untuk ciri yang ketiga, keterbatasan kebebasan berbicara dan organisasi. Baik, terima kasih Adit, cukup lengkap ya barusan jawaban dari Adit mengenai ciri dari demokrasi terpimpin. Memang betul dari yang Adit katakan. Nah, yang pertama ada segala keputusan pemerintah berpusat kepada presiden yang barusan Adit sebutkan. Yang kedua adanya 3 kekuatan politik, TNI, Angkatan Darat, Soekarno, dan PKI. Dan untuk yang ketiga, melemahnya kekuasaan politik Islam dengan dibubarkannya Masyumi karena tokohnya terlibat PRRI. Untuk yang terakhir, kuatnya kekuatan PKI di parlemen, DRS, dan kabinet. Nah, di sini ada mengenai peran dari Bapak Soekarno sendiri ya, Presiden Soekarno. Nah, untuk peran dari Presiden Soekarno sendiri, yang pertama itu mencetuskan demokrasi terpimpin, di mana pada saat itu Presiden Soekarno merasa bahwa demokrasi liberal itu tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia. Dan selanjutnya mengenai peran Soekarno adalah menyederhanakan partai politik, karena waktu itu banyak ketidakstabilan dalam sistem politik pada zaman demokrasi liberal. Untuk yang terakhir mencetuskan Nasakom, di mana Nasakom sendiri adalah nasionalis, agama, dan komunisme. Nah, hal ini dimanfaatkan juga loh oleh PKI, di mana PKI ini mengambil kesempatan dengan adanya Nasakom. Terlebih lagi ada dukungan dari Presiden Soekarno. Namun pada waktu itu Angkatan Darat sangat tidak menyetujui adanya Nasakom tersebut. Jadi adanya Nasakom ini menjadikan konflik antara Angkatan Darat, Presiden Soekarno, dan PKI. Nah, untuk penjelasan yang terakhir mengenai berakhirnya demokrasi terpimpin. Jadi demokrasi terpimpin ini berakhir karena ekonomi di Indonesia itu semakin memburuk sementara ketegangan politik pada masa itu semakin meningkat. Dan demokrasi terpimpin ini tidak ada atau berakhir karena adanya gerakan 30 September. Itu yang baru saya dijelaskan mengenai berakhirnya demokrasi terpimpin. Nah, di sini Ibu akan satu-satu yang memberikan satu-satu. Yang ketiga ditolaknya Nawaksara dan pelengkap Nawaksara oleh MPRS sebagai pertanggungjawaban Soekarno, dan yang terakhir penghentian Soekarno sebagai presiden. Nah, jadi sekian pembahasan dari Ibu. Untuk selanjutnya di sini ada pertanyaan mengenai apa semua demokrasi sama, apa yang membedakan demokrasi terpimpin dengan demokrasi lainnya. Tapi Ibu di sini pengen kalian cari sumber-sumber yang valid dan relevan. Boleh kalian cari dari internet maupun buku yang nanti kalian diskusikan kembali. Ibu kasih kalian waktu 10 menit ya untuk mencari jawaban. Nanti Ibu kasih kalian waktu 10 menit untuk mencari jawaban pertanyaan dari Ibu. Nanti kita akan diskusikan lagi bersama-sama ya. Nah, anak-anak mungkin waktunya sudah habis ya.
Boleh, mungkin mau siapa dulu yang mau menjawab pertanyaan yang tadi Ibu sampaikan? Boleh, ayo silakan. Aku. Nah, boleh ya. Sinilah. Baik Ibu, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Ibu. Apa semua demokrasi sama? Meskipun semua demokrasi memiliki prinsip-prinsip dasar yang serupa, seperti kebebasan berbicara dalam pemilihan umum, implementasinya bervariasi sesuai konteks politik, budaya, dan sejarah masing-masing negara. Oleh karena itu, tidak semua demokrasi dapat dianggap sama. Dan pertanyaan yang kedua, apa yang membedakan demokrasi terpimpin dengan demokrasi yang lain? Yang membedakan demokrasi terpimpin dari demokrasi yang lain adalah adanya pengarahan dan kendali yang kuat dari partai politik atau pemimpin tertentu terhadap proses politik dan pemilihan. Sekian dari saya. Oke, terima kasih ya Salwa atas jawabannya, sangat menarik ya. Oke, karena ada perwakilannya dari laki-lakinya, boleh? Mungkin dari perempuannya ada yang mau? Aku, Bu. Boleh, Bila. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu ya. Yang pertama, apa semua demokrasi sama? Jawabannya itu tidak. Semua demokrasi tidak sama. Demokrasi terpimpin adalah sistem di mana satu partai atau pemimpin tunggal memiliki kendali atas proses politik gitu. Sementara demokrasi lainnya seperti demokrasi liberal lebih menekankan pada kebebasan politik, hak asasi manusia, dan pemilihan umum yang bebas dan adil. Mungkin sekian, Bu. Oke, terima kasih. Baiklah Bila jawabannya. Sesuai dengan tadi yang Ibu telah sampaikan ya, bahwa di akhir nanti kita akan ada pembagian kelompok. Tapi sebelum itu, apakah ada yang ingin bertanya mengenai materi yang sudah disampaikan? Ya. Baik, Ridwan. Baik Bu, untuk pertanyaannya yaitu bagaimana demokrasi terpimpin mempengaruhi partisipasi politik di masyarakat. Baik, terima kasih pertanyaannya Ridwan. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Boleh Hadir. Saya ingin bertanya, apakah ada konsekuensi negatif dari penerapan demokrasi terpemimpin? Terima kasih. Nah, tapi pertanyaan barusan tidak akan Ibu jawab ya. Namun akan Ibu sarankan lagi kepada kalian dengan pembagian kelompok yang sudah Ibu berikan. Yang pertama, kelompok dari Salwa dan Ridwan, dan untuk kelompok kedua, kelompok Adit, Reina dan Fadila. Untuk itu Ibu kasih waktu kalian untuk menjawab pertanyaan yang telah kalian sampaikan. Ibu kasih waktu kalian 10 menit. Nah, nanti di akhir kalian akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kalian diskusikan. Oke, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan menjawab pertanyaan dari kelompok Salwa, yaitu bagaimana demokrasi terpimpin mempengaruhi partisipasi politik masyarakat. Jawabannya yaitu demokrasi terpimpin yang diterapkan di Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru memiliki pengaruh yang kompleks terhadap partisipasi politik masyarakat. Meskipun pemerintahan Orde Baru mengklaim stabilitas politik dan pembangunan ekonomi sebagai hasil dari model ini, kenyataannya adalah bahwa demokrasi terpimpin juga seringkali menghambat partisipasi politik yang sehat. Keterbatasan ruang politik dan kontrol ketat pemerintah atas media serta institusi-institusi politik seperti partai politik menyebabkan masyarakat memiliki keterbatasan dalam menyuarakan pendapat dan terlibat dalam proses politik secara bebas. Hal ini dapat mengurangi minat dan motivasi masyarakat untuk terlibat dalam proses politik aktif karena mereka merasa bahwa partisipasi mereka tidak memiliki pengaruh nyata. Terima kasih. Kami langsung sok. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan di sini
Kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu apakah ada konsekuensi negatif dari penerapan demokrasi terpimpin? Jawabannya, penerapan demokrasi terpimpin memiliki sejumlah konsekuensi negatif yang dapat berdampak luas pada masyarakat dan sistem politik sebuah negara. Salah satu konsekuensi utamanya adalah pembatasan kebebasan individu dan kelompok dalam menyuarakan pendapat serta berpartisipasi dalam proses politik. Kekuasaan yang terkonsentrasi dalam satu partai atau individu dapat menyebabkan penindasan terhadap oposisi politik, pembatasan kebebasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, demokrasi terpimpin seringkali menyebabkan stagnasi politik karena kurangnya persaingan yang sehat di antara partai politik. Tanpa adanya alternatif yang signifikan, pemerintah dapat kehilangan insentif untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan merespon kebutuhan masyarakat dengan tepat. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpuasan yang meningkat dan kalangan masyarakat dan memicu ketegangan politik. Oke, saya di sini izin menambahkan dampak negatif dari penerapan demokrasi terpimpin, yaitu demokrasi ini dapat korupsi dan nepotisme karena kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. Kekuasaan yang terpusat dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu, menyebabkan ketidakadilan sosial dan ekonomi yang lebih besar. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk kedua kelompok yang telah berprestasi. Kita tutup pembelajaran pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam.